adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian selama hari Senin sampai Sabtu kemarin? Nah, hari Minggu ini Losa akan kembali bercerita tentang firman Tuhan kepada kalian semuanya. Udah siap buat dengerin? Siap dong, tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, oke? Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa fokus, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Rosa mau tanya, pernah nggak kalian membayangkan kalian ditinggal oleh orang tua kalian pergi keluar kota? Apa ya rasanya? Mungkin bingung, takut, atau juga kita bisa sedih karena kita ditinggal sama orang yang kita sayangi. Iya nggak? Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga merasakan hal yang sama ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga? Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu merasa sedih, bingung, bahkan takut karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik tahu nggak apa janjinya Tuhan? Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong bagi murid-muridnya. Wah, penolong seperti apa ya? Yuk kita saksikan aja ceritanya. Check it out! Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji Dia akan memberikan penolong bagi murid-muridnya. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Bahkan, semua orang dari berbagai negara pun datang ke tempat itu untuk berkumpul. Mereka akan merayakan hari raya 7 minggu. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba terdengarlah bunyi tiupan angin yang keras. Wush! Wush! Lalu murid-murid itu melihat banyak nyala-nyala api yang berterbaran dan hinggap di kepala mereka. Nyala-nyala api itu adalah tanda bahwa Roh Kudus telah datang. Roh Kudus inilah yang akan menjadi penolong bagi mereka yang dijanjikan Tuhan untuk membimbing kehidupan mereka. Pada saat itu, semua murid penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa seperti apa ya bahasa lain itu? Nah, Losa akan jelaskan. Contohnya, ketika kamu bukan orang Jerman, tetapi tiba-tiba Roh Kudus membuatmu bisa berbahasa Jerman untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti itulah yang terjadi waktu itu. Karena bunyi angin yang keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah murid Tuhan Yesus. Mereka heran, kenapa murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa mereka. Di sana ada orang dari Mesir, Yudea, Asia, Mesopotamia, dan lain-lain. Murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa-bahasa tersebut, padahal mereka bukan orang dari negara itu. Nah, banyak orang yang bilang, "Hah, bagaimana mungkin? Kenapa mereka bisa berbicara seperti bahasa kita?" Tetapi ada juga loh yang justru menyindir murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berkata, pasti mereka sedang mabuk. Mereka kebanyakan minum anggur." Mendengar hal itu, Rasul Petrus pun keluar dari rumah dan menemui orang-orang Yahudi. Dia menceritakan tentang apa yang terjadi di Alkitab. Dia juga bercerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk mati dan menebus dosa semua orang,
dan Tuhan Yesus telah bangkit serta hidup untuk selamanya. Roh Kudus memampukan Rasul Petrus dan murid-muridnya untuk bisa memberitakan Injil kebenaran tentang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat dan agar aku menerima Roh Kudus? Tahu nggak apa jawabnya Rasul Petrus? Nah, Rasul Petrus menyuruh mereka agar mereka bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis agar mereka diampuni dan menerima kuasa dan karunia Roh Kudus. Akhirnya, saat itu ada lebih dari 3.000 orang Yahudi yang mau bertobat lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka semua dibaptis. Setelah peristiwa itu, mereka semua bertobat dan juga mereka selalu berkumpul di Bait Allah untuk memuji Allah, berdoa, dan juga mendengarkan pengajaran tentang kebenaran Injil. Mulai dari sanalah, gereja Tuhan terus berkembang dan Injil Tuhan tersampaikan hingga ke ujung bumi. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar tentang firman Tuhan hari ini. Nah, saatnya kita berdiskusi, kalian berdiskusi dengan orang tua ya. Yang pertama, mengapa Petrus dapat berkhotbah dengan penuh kuasa? Yang kedua, siapa sih penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya? Di dalam hidup kita sehari-hari, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita juga akan terus bekerja. Apa pekerjaannya? Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita agar kita tidak senantiasa berbuat dosa. Jadi, kalau adik-adik semuanya tiba-tiba mau melakukan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ayo jangan berbuat dosa, itu nggak boleh loh. Nah, itu dia pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Terus yang kedua, Roh Kudus akan membantu kita agar kita dapat selalu taat kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintahnya Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan memberi kekuatan dan keberanian kepada kita agar kita bisa memberitakan tentang kabar baik, tentang Injil Tuhan seperti yang dilakukan murid-muridnya. Adik-adik mau nggak? Nah, untuk minggu ini, adik-adik akan mengerjakan lembar aktivitas seperti ini. Jangan lupa dikerjakan di rumah, dan kalau sudah, foto aktivitas kalian dan share di WhatsApp. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang Langsung Rizka bawain. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa rajin untuk mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan minum air putih yang banyak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami selalu mengingatkan kami agar kami semakin taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau agar kami bisa berkumpul lagi di sekolah minggu pada minggu-minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye, sampai ketemu lagi.